Oke, eh ini sesi kedua ya, selamat malam. Ini sesi yang kedua. Setelah sebelumnya kita sudah bahas mengenai business combination. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah bahas business combination. Ya, oke. Oke, sebelumnya kita sudah bahas ini ya. Oke, terkait dengan merger. Nah, sekarang kalau business combination itu kan ya, jadi sebelumnya ya sudah dibahas mengenai merger. Ya, di mana misalkan company A tambah company B, ya, atau company A membeli company B, ya itu sama dengan company A, gitu ya. Oke, di sini company B dibubarkan. Oke, jadi sebelumnya kita sudah bahas merger. Nah, sekarang bagaimana jika, gitu ya? Oke, bagaimana jika company A ya mengakuisisi saham company B, ya, di mana company B masih tetap eksis. Ya, artinya dia tidak dibubarkan. Ya, oke. Kalau yang sebelumnya kan, kalau merger company B-nya bubar. Ya, sebelumnya company B-nya bubar. Ya, bagaimana jika company A mengakuisisi saham company B, di mana company B masih tetap eksis? Ya, kalau sebelumnya kan company B-nya bubar. Ya, lalu yang masih eksis itu company A. Jadi artinya company A itu sebenarnya yang membeli ya company B, B-nya dibubarin. Nah, kalau sekarang company A mengakuisisi sahamnya B, ya, jadi diambil kepemilikan sahamnya. Jadi pemilik lama itu berapa persen kepemilikannya misalkan diambil. Bisa 100%, bisa 80, bisa 90 tergantung gitu kan. Ya. Oke, jadi pemegang saham lama itu memberikan kepemilikannya kepada company A. Yang company B masih tetap eksis. Ya. Maka nanti ya, maka nanti company A akan menjadi pemegang saham company B. Ya gitu ya. Oke. Ya, pemegang saham itu bisa tergantung nanti kepemilikannya berapa persen gitu kan. Ya, maka nanti company A akan menjadi pemegang saham company B. Ya, bagaimana jika company A mengakuisisi saham company B, di mana company B masih tetap eksis. Ya, jadi A mengakuisisi sahamnya B. B-nya masih tetap, jadi dua-dua persen ini masih ada. Ya, maka nanti akan menjadi pemegang saham A akan menjadi pemegang saham company B. Ya, oke. Dengan persentase tertentu gitu ya, dengan persentase kepemilikan tertentu. Oke. Ya bisa misalkan 30%, 50%, 70%, bahkan misalkan bisa 100%. Ya. Contoh misalkan, contoh nyatanya nih. Misalkan Gojek. Gojek membeli ya kepemilikan saham, kepemilikan saham di Tokopedia gitu ya. Nah, Tokopedia masih ada nggak? Masih ada karena Tokopedia masih eksis. Ya, Gojek membeli kepemilikan saham di Topet. Ya, Tokopedia kan masih ada kan? Gojek masih ada, Tokopedia masih ada. Ya, makanya mereka itu ya eh, karena karena kepemilikan saham ya merupakan ya karena kepemilikan saham lebih dari 50% ya dan ya memiliki pengendalian, maka Tokopedia menjadi anak perusahaan Gojek. Ya, ya makanya sekarang eh, Gojek itu induk gitu ya. Oke. Gojek itu jadi induk perusahaan. Ya, Tokopedia
Itu jadi anak perusahaan. Ya. Laporan keuangan gabungan mereka, kan nanti laporan keuangannya digabung ya menjadi Goto namanya. Gitu kan. Laporan keuangan gabungan mereka ya di level induk gitu ya namanya nanti Goto. Gitu ya. Nah, berarti beda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya B itu dibubarin. Ya. Tapi kalau ini seperti Tokopedia dia masih ada. Gojek membeli kepemilikan saham di Tokopedia. Nah, di sini kepemilikannya lebih dari 50%. Ya. Dan Gojek punya pengendalian, ya, maka jadi induk dan anak, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh yang lain, misalkan. Ya. Jadi misalkan gini, ya. eh, Perusahaan A, misalkan gitu ya. Misalkan company A, dia ya, menerbitkan 10.000 lembar saham. Ya. Perusahaan A menerbitkan 10.000 lembar saham. Ya. Oke. Lalu ini dibeli oleh atau diakuisisi gitu ya, dibeli oleh company B. Ya. Lalu dibeli lagi oleh, oke. Jadi ada tiga pihak misalkan yang membeli. Oke. Company A menerbitkan 10.000 lembar saham. Ya. Dibeli oleh company B misalkan 5.100 lembar. Dibeli oleh company C ya, misalkan 3.000 lembar. Dibeli oleh company D misalkan sisanya 1.900 lembar. Nah, kita lihat di sini. Ya, company A menerbitkan 10.000 lembar saham, dibeli oleh B, C, dan D. 5.100, 3.000, dan 1.900. Ya. Oke, berarti di sini kita bisa bilang bahwa B itu memiliki A berapa persen? Berarti, ya, berarti 51%. Ya, B itu memiliki kepemilikan di A 51%, ya, di C 30%, dan di D 19%. Ya, company A nerbitkan 10.000 lembar saham, dibeli oleh B, C, dan D. Ya, 51 berarti kepemilikannya 51, 30, dan 19%. Ya. Oke, berarti kalau kita bisa bilang bahwa pemegang saham company A adalah company B, C, dan D. Ya enggak? Dan D. Oke. Jadi pemegang sahamnya perusahaan A itu adalah B, C, D, B, C, dan D. Ya. Nah, perusahaan A itu kan eksis ya, tetap semua eksis kan? Ya. Oke. Jadi pemegang sahamnya ada tiga pihak nih di sini. Ya. Nah, sekarang apa dampak persen kepemilikan ya dari investor ke investi? Apa dampak persen kepemilikan dari investor ke investi? Oh ya, kita absen dulu ya. Eh, saya stop share dulu. Silakan videonya dibuka dulu buat bukti absensi. Silakan videonya dinyalakan. Oke, halaman pertama. Satu, dua, tiga. Bentar, tahan dulu. Bentar, lagi-lagi.
Satu, dua, tiga. Itu Ira Lutfia, mohon mukanya ditampilin ya, jangan tangannya doang. Kan gunanya video itu kan untuk wajahnya ditampilkan, bukan tangannya. Satu, dua, tiga. Oke, halaman dua. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut. Oke, jadi apa dampak kepemilikan? Apa dampak persen kepemilikan dari investor ke investi? Ya, oke, simpan dulu. Oke, apa dampak kepemilikan dari investor ke investi? Ya, oke, jadi masing-masing pemegang saham ini, baik B, C ataupun D, mereka memiliki eh, apa ibaratnya dampak gitu ya atas kepemilikan-kepemilikan mereka. Ya. Mhm. Oke, jadi jika ownership ya lebih dari 50%, ya, maka di sini biasanya berarti yang kepemilikannya lebih dari 50% siapa? Berarti company B, ya. Maka biasanya company B memiliki ya pengendalian ya atau controlling ya terhadap company A, ya. Jadi kalau kepemilikannya lebih dari 50% berarti kan dia mayoritas kan ibaratnya gitu ya. Oke. Kalau mayoritas itu biasanya memiliki pengendalian, ya, kekuasaan lah ibaratnya gitu ya. Karena dia pemegang saham terbesar. Dia memiliki kekuasaan terhadap company A, ya. Oke. Maka di sini kita bisa bilang bahwa company B memiliki ya investment in subsidiary. Subsidiary itu berarti anak perusahaan, ya. Berarti company B memiliki investment in subsidiary di anak perusahaan. Berarti company B di sini kita bisa bilang sebagai parents ya, atau induk. Company A itu sebagai anak, ya, atau subsidiary, ya, atau anak, ya. Maka nanti laporan keuangan company B tambah laporan keuangan company A itu akan menjadi laporan keuangan konsolidasi. Oke, jadi nanti laporan keuangannya akan dikonsol, ya. Jadi laporan keuangannya antara B itu induk, A itu anak. Ya, laporan keuangan B plus anak itu nanti akan dikonsolidasi. Ya, oke. Maka di sini nanti ya company B akan menggunakan ya metode ekuitas atau metode cost atau metode nilai wajar ya atas investasinya di company A ya di laporan keuangan tersendiri. Nah, ini akan terjelaskan nanti tersendiri ya. Oke. Jadi dia kan dia tadi punya investasi berarti. Maka
perlakuan akuntansi untuk investasi itu gimana gitu. Ya, nah itu nanti ada beberapa metode ya, metode ekuitas, cost atau nilai wajar atas investasinya di laporan keuangan tersendirinya, gitu ya. Oke, atas investasinya di company A. Ya, oke. Sekarang yang berikutnya, yang C. Nah, sekarang jika kepemilikan antara 20 sampai 50%, biasanya di sini berarti company apa? Company C ya. Company C memiliki ya pengaruh signifikan ya atau signifikan influence. Nah, kalau tadi kan B ke A punya kekuasaan, karena dia mayoritas berarti gitu ya. Kalau antara 20 sampai 50 ya sebenarnya oke lah gitu ya untuk dia bisa memberikan pengaruh gitu loh. Tapi nggak sampai menguasai ya. Berarti dia cukup pengaruh signifikan ya atau signifikan influence ya. Oke, berarti kalau pengaruh signifikan itu ya dia punya inilah punya pengaruh lah ya sebagai pemegang saham, suara dia cukup didengar gitu ya. Oke, walaupun dia tidak sampai mengendalikan. Ya, kalau yang mengendalikan itu kan tadi si B kan, ya dia punya kekuasaan. Ya, jadi di sini dia cukup pengaruh signifikan aja. Ya, oke. Maka di sini kita bisa bilang maka company C dia memiliki apa? Memiliki investasi di asosiasi namanya. Ya, atau investment in associate namanya. Maka di sini kita bisa bilang bahwa company A adalah perusahaan asosiasi dari company C, gitu kan? Oke, ya. Oke, maka dia A itu adalah perusahaan asosiasi namanya associate, ya. Associate company. Kalau dia punya pengaruh signifikan itu berarti investment in associate namanya, ya. Oke, maka di sini company C ya itu di sini dia akan menggunakan metode apa atas investasinya ya. Jadi company C akan menggunakan metode ekuitas. Ya, metode ekuitas itu apa sih? Dia akan menyerap laba rugi ya, menyerap laba rugi company A ya atas investasinya di company. Ya, jadi dia cukup nanti metodenya ekuitas saja. Jadi dia nyerap nyerap laba rugi aja gitu ya. Menyerap laba rugi. Kalau B tadi ke A kan dia konsol tadi kan. Ya. Mengkonsol. Kalau ini dia tidak perlu mengkonsol tapi dia nanti labanya si A itu akan dia serap. Misalkan A dapat laba 1 juta, maka dia kan tadi kepemilikan 30%, maka dia akan serap 300.000 gitu loh, 30%-nya. Ya, jadi seolah-olah 30% itu adalah labanya dia juga gitu kan. Nah, itu namanya menyerap ya atau metode ekuitas. Nanti akan lebih jelasnya lagi lewat contoh atau ilustrasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka di sini berikutnya adalah eh, jika ownership-nya di bawah ya 20%. Ya, sebentar. Oke, berikutnya jika ownership di bawah 20%. Ya, jika kepemilikan di bawah 20%. Nah, maka di sini biasanya berarti kan dia cukup rendah ya kalau di bawah 20%. Ya, maka pasti dia nggak punya kekuasaan gitu kan. Ya, nggak punya pengaruh signifikan gitu kan. Oke, biasanya di sini berarti company D dia memiliki berarti investasi ya di instrumen keuangan. Namanya instrumen keuangan. Ya kan dari sini
company dia itu hanya mengharapkan biasanya ya, mengharapkan ya dividen aja ya. Jadi dia nggak ngarepin bagaimana mengendalikan perusahaan itu atau memiliki pengaruh gitu ya. Jadi company dia hanya mengharapkan dividen ya atau kenaikan ya harga pasar saham. Nah, jadi dia tujuannya hanya untuk dapat dividen aja gitu loh. Ya, sama misalkan kayak trader gitu kan, yang suka beli beli saham gitu kan. Biasanya dia cuma ngarepin dividen sama harganya naik gitu. Ya, oke. Nah, jadi di sini saya tulis tadi kata biasanya, ya. Kata biasanya di atas ya. Biasanya di atas artinya tidak mutlak gitu ya. Gitu. Jadi ya karena bisa saja misalnya ya, bisa saja misalnya ya kepemilikan rendah ya, tapi misalnya kepemilikan rendah ya, katakan misal gitu ya, misal di bawah 20%, 20%, tapi memiliki pengendalian gitu ya. Misalkan katakan lagi nih, saya sama anak saya bikin perusahaan ya, saya sama anak saya bikin perusahaan. Nah, di situ di akte notaris kepemilikan saya misalkan cuma 10%, anak saya 90% misalkan ya. Tetapi dalam jalannya perusahaan tetap aja yang ngendaliin perusahaan itu adalah saya misalkan. Walaupun saya kepemilikannya cuma 10. Nah, itu berarti artinya kan secara hitam di atas putih saya cuma 10, tapi secara realnya saya ngendaliin. Ya, akuntansi itu memilih yang mana? Akuntansi itu lebih memilih yang eh ya, yang realnya seperti apa. Jadi bukan di atas kertasnya. Walaupun di atas kertas saya cuma 10%, ya, tapi saya memiliki pengendalian sebenarnya. Saya ngatur direksinya harus siapa. Dalam hal tender saya ngatur harganya gitu kan dan sebagainya. Ya, saya masukin orang-orang saya di dalam perusahaan tersebut ya. Pokoknya saya mengendalikan lah walaupun cuma 10%. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya ya. Oke. Jadi misalkan gini. Misalkan 1 November contoh soal. 1 November 2024 misalkan ya. Oke. Perusahaan P membeli 20% kepemilikan di perusahaan S. Ya, perusahaan S ya dengan harga misalkan 60.000. Ya, perusahaan P membeli 20% kepemilikan di perusahaan S dengan harga 60.000. Ya. Oke, misalkan kepemilikan ini memiliki pengaruh signifikan. Oke, berarti associate ya kalau gitu ya. Oke. Misalkan kepemilikan ini memiliki pengaruh signifikan. Ya. Oke, nah laporan posisi keuangan perusahaan S ya saat diakui sisi adalah sebagai berikut. Oke, laporan posisi keuangan S saat diakui sebagai berikut. Ya, misalkan di sini book value-nya ini fair value. Oke, misalkan di sini cashnya 10.000, fair value juga 10 ya. Ini difference-nya, oke, nggak ada difference ya. Berarti 10.000 kurang 10.000. Oke, lalu cash, lalu ada account receivable, piutang, ya.
Di sini juga 20.000, 20.000. Sama ya. Lalu ada inventory. Inventory 15, ya kan? Ini 4. Oke. Lalu ada equipment. Equipment, misalkan di sini 50. Ini nilai wajarnya 48. Jadi sama pada saat diakuisisi, ya, itu dinilai ulang lah ibaratnya gitu ya. Oke. Lagi kita kalau misalkan mau beli sesuatu, beli barang second, pasti kan dinilai ulang berapa nilai wajarnya kan. Ya. Equipment, lalu ada building, ya, building 120, ya. Difference-nya lebih tinggi. Oke, dapat total aset. Oke, ini kan. Lalu liabilitasnya, ya, ini nggak usah. Liabilitiesnya misalkan di sini 20, nilai wajar juga 20. Posisinya, ya. Oke. Lalu equity di sini 175. Berarti ini selisihnya aja ya. 195 kurang 20. Ini 212 kurang 20. Oke. Oke, ini sorry, ini nggak ada nilai wajar ya. Oke, kalau ini kan sisanya kita dapat total liability plus equity. Ya, gitu ya. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan company F saat diakuisisi. Ya. Oke, berarti sekarang kita lihat ya, investment in S tadi ya, in S itu berapa investmentnya? 60.000 tadi kan? Oke. Nah, sekarang kita kan ngambil 20% kepemilikan di sini, ya. Nah, sekarang nilai investment in S 60, berarti nilai 20% dari S yang kita ambil tuh berapa nilainya? Ya, berarti kita bisa bilang berarti book value of investment-nya, ya. Book value of investment berarti berapa? 20%, ya, kali equity of S. Ya, berarti 20%. Berarti kita kan ngambil 20% net asset dia kan ibaratnya ya. Net asset itu kan equity. Maka 2% kali equity. Equity-nya si S berapa? 192 kan? Ya. Sorry, 175. Ya, secara nilai ini, nilai buku dulu ya. 20%, ya, kali 175. Ya, gitu kan? 20% kali net asetnya dia. 35, ya. Maka di sini ada kelebihan kan? Ada excess. Ada kelebihan 60.000 kurang 35. Ya, jadi ada kelebihan 25.000. Ya, 60.000 kurang 35. Ya, ada ekses sebesar 25.000. Nah, berarti ekses ini harus kita allocate ya. Karena kan tadi pakai nilai buku kan. Oke, kenapa bisa ekses gitu loh. Berarti ibaratnya kita berani bayar beli 60 gitu loh. Untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya, nilai bukunya 35. Nah, berarti kenapa kita bisa berani bayar lebih mahal? Nah, karena kita alokasikan dulu. Oh, ternyata ya, kita alokasikan ke hal-hal yang kita bisa identify ya. Oh, ternyata saya berani beli lebih mahal 60. Oh, ternyata ya, oh ternyata kita lihat ternyata fair value-nya juga beda gitu loh. Ya. Nah, misalkan ke inventory. Kebetulan kalau inventory sini minus ya. Berarti kita kalikan 20% kali minus berapa tadi inventory? 1.000. Nah, ini kita alokasikan dulu ya. Berarti 20% kali 1.000. Ini terkait inventory. Lalu terkait equipment, 20% juga kali di sini juga dia minus 2.000 ya.
20% kali 2.000. Lalu berikutnya building. Building 20% kali berapa sini? 20.000 ya. Oke. In total ternyata ada kelebihan ya. Oh, wajar aja saya tadi belinya lebih mahal. Karena ternyata ada kelebihan itu bisa kita alokasikan gitu loh. Oh, gitu. Ya, nanti total alokasinya ya 3.400. Ya. Nah, selisih yang tidak bisa kita alokasikan berarti masuk ke goodwill gitu ya kayak kemarin. Ya, goodwill itu kan berarti aset tak berwujud ya. Oke. Nah, yang tidak bisa kita allocate berarti kan dia sesuatu yang tidak berwujud ya. Kayak misalkan reputasinya si S gitu kan. Ya. Reputasinya si S ya. Nah, kan 25 juga ya. Oke. 3.400 selisihnya ke goodwill 21.600. Ya. Oke, nah itulah goodwill. Kayak kemarin kan kita contohkan jaketnya Michael Jackson dilelang ya. Misalkan harga aslinya cuma 10 juta. Tapi pada saat dilelang dia bisa laku 100 juta misalkan. Ya karena ada intangible ya yang melekat nama nama legendnya si Michael Jackson yang melekat ya di jaket tersebut karena bekas punyanya Michael Jackson misalkan. Ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lu nggak sama sini? Oke, kalau nggak ada kita lihat. Journal in Company P. Ya, jurnal di P. Ya, berarti kita jurnal tadi investment in associate. Ya, tadi di Company S ya. Oke, Company S. Oke, pada cash tadi kan ya. Oke, jurnalnya maka tadi dia beli dengan harga 60 kepemilikan ya. 60.000 untuk dapetin 20% kepemilikan. Ya. Oke. Eh, berarti di sini Company P akan menggunakan metode apa? Metode ekuitas. Jadi dia akan menyerap menyerap laba ruginya, menyerap laba rugi company S. Ya, maka di sini tadi jurnal tanggal berapa? 1 November 2024. Oke. Jurnal di 1 November 2000. Ya, company P akan menggunakan metode ekuitas menyerap laba rugi company S. Ya. Oke. Lalu misalkan ya pada 1 Desember 2024 company S misalkan membagikan dividen ya senilai 5.000. Maka jurnal di P ya, kita semua di sini jurnal di P ya. Ya, maka jurnal di P, jurnal in company P mana? Ya. Pada 1 Desember company S pembagian dividen senilai 5.000. Oke. Oh ya di sini ini kan tadi dia pakai metode ekuitas ya. Equity method. Oke, ini equity method. Saya mau bandingkan langsung di sini bagaimana kalau dia pakai cost method. What if ya. Nah, ini cuma buat perbandingan aja ya. Tadi karena dia investment associate maka harus pakai equity method ya. Misalkan what if pakai cost method. Ini adalah terjadi jika apa? What if ya jika tidak memiliki pengaruh signifikan. Maka dia akan menggunakan cost method ya. Kalau cost method ya berarti sama di sini ya. Berarti investment aja pada cash ya. Oke. Maka di sini jurnalnya hanya investment gitu ya. Ini saya tulis investment aja deh. Investment pada cash ya. Investment in S ya.
Oke. Pada cash 60.000 juga sama. Oke. Ini kan karena di sini associate ya. Oke. Equity method jika dia punya pengaruh signifikan tadi kan. What if ya dia punya pengaruh signifikan. Oke. Nah, ini tidak punya pengaruh signifikan ya. Jurnal sama, investment in S ya, jurnal in P. Ini semua jurnalnya in P ya. Nah, 1 Desember company S membagikan dividen senilai 5.000. Nah, maka di sini dia akan jurnal ya. Maka dia dapat cash ya, sama-sama dapat cash ya. Berarti berapa? Berarti 5.000 kali 20%, ya kan? 1.000 ya. Oke. Cashnya 1.000. Nah, maka di sini kalau dia dapat dividen ya, itu dianggap sebagai karena kan dia tadi punya pengaruh signifikan. Kalau dapat dividen, kalian tahu bahwa kalau perusahaan itu bagian dividen maka modalnya kan berkurang. Ya, karena modalnya si S berkurang, maka investasi kita juga berkurang gitu. Ya, berarti kita kayak punya sense of belonging gitu ya, punya sense kepemilikan gitu. Karena modalnya dia berkurang, maka investasi kita juga berkurang dong. Nah, maka di sini jurnalnya pada investment, investment in S gitu, 1.000. Ya. Nah, kalau di Cosmetic juga sama. Di sini dia dapat cash 1.000. Cuman di sini dia jurnal kreditnya ya, sorry, sama ini ya di sini ya. Cash juga sama ya. Oke, nggak apa-apa di sini 1.000 ya. Cuman dia jurnal di kreditnya apa? Jurnal di kreditnya itu adalah dividen revenue. Nah, gitu ya. Oke, biar nggak bingung. Ini aja. Kan tadi cash pada investment. Kalau di ini dia ya cash pada dividen revenue. Kalau dia ngakuin pendapatan gitu loh. Ya. Kalau yang kosmetik, karena kan dia tadi nggak ada sense of belonging kan, ya, ya udah orang saya dapat dividen ya udah akun pendapatan, dia tidak akan mengurangi investasinya dia gitu. Beda dengan kalau dia punya pengaruh signifikan, signifikan. Ya maka dia mengaku itu sebagai ini pengurangan investasi dia. Nah itu bedanya, ya. Oke, maka tadi 20% dikali 5.000 ya tadi ya. Oke. Dari 20% kali 5.000. Oke. Nah, selanjutnya ya pada 31 Desember 2024, Company S mendapatkan laba bersih selama tahun 2024 itu misalkan senilai 20.000. Jadi S itu selama 2024 dapat laba. Kan tadi sebagai investor kita akan kebagian juga dong ibaratnya. Ya, tadi kan dia nyerap laba rugi kan. Ya. Maka Company S mendapatkan laba bersih sama 2024 20. Maka kita jurnal gimana? Maka tadi maka kalau perusahaan S dapat laba, maka modal dia bertambah dong. Nah, kalau modal dia bertambah, berarti kan investasi kita juga nambah. Nah, tadi sama. Kalau dia bagian dividen, S bagian dividen, modalnya kan berkurang. Ya, maka investasi kita berkurang. Nah, kalau dia dapat laba bersih, modal dia nambah, maka investasi kita juga nambah. Nah, gitu. Ya, maka dia akan catat di sini investment, ya nambah ya. Nah, pada income, jadi pendapatan, income from S. Nah, jadi sama, 20% kali 20.000. Nah, dikali lagi berapa? Tadi dia kan 20.000 itu kan adalah laba bersih selama 2024. Sementara tadi dia baru invest 1 November, berarti baru 2 bulan. Maka dikali 2/12. Gitu ya. Maka investment, jadi 20% kali 20.000 kali 2/12. 66. Oke, sementara di sini no jurnal. Ya.
Karena kan dia tidak ada sense of belonging. Dia cuma tadi ngarepin dividen aja kan. Ya. Maka dia no journal. Paham ya? Nah, itu kalau menggunakan equity method dan cost method. Nah, yang terakhir ya, kita lihat di sini, misalkan tadi kan kita punya excess tuh yang kita alokasikan. Nah, di sini bedanya gini. Kalau yang di goodwill yang di sini nggak ada catatannya. Ya, jadi dia eh, dibilang di sini goodwill itu off balance sheet ya. Jadi excess tadi ini semua off balance sheet ya, off balance sheet ya, off balance sheet. Ini juga off balance sheet ya. Off balance sheet itu artinya apa? Nggak muncul di laporan keuangan ya. Istilah off balance sheet itu berarti tidak tidak muncul dalam laporan keuangan ya. Itu namanya off balance sheet. Makanya di sini nggak ada jurnal kan? Ya, tidak ada jurnal. Jadi dia cukup di catatan aja. Tapi nanti di akhir ada penyesuaian. Ya, oke. Jadi gini. Ya. Jadi di sini ini yang terakhir, misalkan, oke, misalkan di sini selama tahun 2024, ya, what if selama tahun 2024, ya, satu, ya, semua, ya, inventory DS yang ada saat akuisisi terjual. Ya. Lalu yang kedua, masa manfaat ya equipment DS ya adalah 5 tahun sejak 1 November 2024. Sisa masa manfaat maksudnya, ya. Sisa masa manfaat. Oke. Tiga, sisa masa manfaat ya. Building DS adalah 10 tahun sejak 1 November 2002. Nah, gitu. Tadi kan kita ada excess tadi ya. Ya. Nah, ini inventory dijual semua 200. Equipment tadi ada excess 400 tapi negatif. Building ada 4.000. Nah, sekarang ini apa dampaknya di akhir tahun? Maka di sini ya, untuk yang inventory ya, berarti terkait inventory, berarti nanti ada penyesuaiannya ya. Penyesuaian di akhir tahun ya. Oke. Maka di sini untuk terkait inventory gimana? Terkait inventory kan tadi ada excess kan? Berarti excessnya habis 200 ini ya. Nah, berarti kita akan jurnal karena eksesnya habis negatif ya, karena negatif, kan dia habis negatifnya. Kalau negatifnya habis, berkurang, maka positif kan, ibaratnya. Lebih, apa, investasi kita naik. Maka di sini jurnalnya investmentnya naik pada income from S. Nah, berarti berapa nih di sini? Ya, sebesar, karena dia kejual semua ya, maka 200 semua. Kalau misalkan kejualnya cuma 80%, maka 80% kali 200. Ya. Lalu terkait equipment. Ya, maka equipment juga sama. Nah, di sini dia 5 tahun. Maka yang kita amortisasi cuma 5 tahunnya. Ini kan 400 ya. Maka cuma 5 tahunnya juga. Ya. Nah, ini kan tadi lima apa akuisisi 1 November. Maka di sini positif juga ya. Maka sama investment invest
pada income from. Oke. Maka di sini berapa? Ya. Eh 400 ya. Minus 400 bagi 5 kali 2/12. Ya enggak? Oke. Maka 400 bagi 5 kali 2/12. Ya, 13 berarti ya. Ini 13,3. Oke. Sekarang terkait building. Nah, building kan sebelumnya positif. Ya. Maka karena dia positif, maka positifnya berkurang. Maka investment berkurang. Maka jurnalnya kebalikannya. Maka investment. Mana? Terkait terkait inventory, terkait equipment, terkait building. Maka di sini jurnalnya kebalikannya. Berarti income from S pada investment in S. Oke. Oke, maka di sini berapa? Building, ini kok ini ya. Building tadi berapa? 20% dikali yang hilang tadi ya. Oke, 4.000 kan? Tadi 4.000 berarti bagi berapa? 4.000. 4.000 bagi berapa di sini? 4.000 bagi 10 kali 2/12. Oke, 4.000 bagi 10 kali 2/12. 67 sekian. Ini kan. Oke, oke ya. Oke, maka di sini ya udah, berarti jurnalnya ini ya. Nah, ini kalau ini semua no jurnal nih. Kalau yang pakai cost method ya, kalau nggak ada pengaruh signifikan, ini no jurnal semua. Dah, berarti ini udah selesai, tinggal kita recap semuanya misalkan. Kita recap. Nah, sekarang berarti per 31 Desember 2024, kita lihat sekarang investment in S berapa, income from S berapa. Nah, berarti investment in S ya udah tinggal kita tambahin aja semuanya dari awal. Ini ya, 60 kurang 1.000 tambah 667 tambah 200 tambah 13 kurang 66,7. Ya, 59.813. Ya, gitu ya. Income from S, income from S berarti 667 tambah 200 tambah 13 kurang 66, ya, 813, sekian. Oke, sementara di sini yang pakai cost method, investment in S kan cuma sekali kan dia, cuma yang 60 aja. Jadi dia nggak berubah angkanya. Ya, income from yang nggak ada, di sini ada dia paling dividend revenue. Dividend revenue kan kalau equity method ini nggak ada, ini ada tadi ya. Dia hanya mengakui investmentnya nggak pernah berubah dari awal 60 sama cuman ngakuin dividen revenue. Nah, ini bedanya antara equity method dan cost method. Ya. Oke, berarti sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini materi kita yang terakhir. Ya, berarti nanti untuk tugas, ya, berarti pertemuan selanjutnya setelah Idul Fitri, ya, kuis tentang ini.
Kalau yang malam malam, yang kelas pagi nanti diumumkan lagi. Ya, harusnya offline nanti ya. Oke. Biasa kuis, lalu ada tugas. Tugasnya juga nanti cukup lama untuk pengerjaannya. Ya, tapi jangan diundur-undur ya supaya eh, tidak apa, tidak lupa ya, tidak berlarut-larut nanti. Oke. Ini tugasnya. Ya, ini sama kayak tadi ya. What if jika tidak mengembangkan persetujuan yang diperlukan dengan metode equity dan cost management. Ya, sama lah, persis lah gitu ya. Ini untuk tugas kalian. Oke, kita absen dulu. Mohon nama-namanya sesuai dengan, jangan pakai nama orang lain atau nama siapa ya, karena nanti buat di absen. Oke, kita absen dulu. Silakan dibuka dulu kameranya. Oke, slide pertama. Satu, dua, tiga. Bentar. Untuk yang kelas, oh ya sebentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita sudahi dulu sebentar ya. Saya pause dulu recordingnya.